Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinza Bilqis Puspitasari dari 10 AKA, membuat tugas laporan mol, kokopit, dan tanaman hidroponik. Mol atau mikroorganisme lokal. Mol atau yang biasa disebut dengan mikroorganisme lokal yang terbuat dari nasi basi adalah cairan mengandung mikroorganisme yang berasal dari nasi basi yang telah diolah. Pengertian mol. Mol nasi basi mengandung mikroba seperti Saccharomyces cerevisiae dan Albopictus sp yang berperan proses pengomposan. Mol juga mengandung unsur mikro dan makro serta bakteri yang dapat merubah bahan organik, merangsang pertumbuhan tanaman, dan mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Jadi bahan utamanya yaitu nasi yang dikepalkan menjadi kecil-kecil, didiamkan selama 3-4 hari, lalu menutup dan menyimpannya di tempat gelap untuk memacu pertumbuhan jamur. Kemudian menggunakan 1 liter air matang. Penggunaan air matang ini dipastikan agar bersteril dari bakteri jamur. Kemudian menggunakan gula merah dan mengiris-irisnya terlebih dahulu. Lalu menggunakan wadah yang bisa ditutup, seperti botol aqua. Langkah pertama yaitu halus gula merah terlebih dahulu agar lebih mudah larut di dalam air. Langkah kedua yaitu memasukkan kepalan nasi basi tersebut ke dalam larutan gula merah dan mengaduknya sampai benar-benar rata. Langkah ketiga yaitu masukkan ke dalam botol dan menutupnya hingga kedap udara. Kemudian letakkan botol di dalam suhu ruangan atau yang tidak terkena sinar matahari untuk proses fermentasi. Kokopit yang terbuat dari sabut kelapa. Kokopit merupakan produk olahan berasal dari proses pemisahan sabut kelapa. Ketika serat sabut kelapa terpisah, maka akan menghasilkan serbuk kelapa atau biasa disebut kokopit. Kokopit adalah media tanam alternatif yang dapat digunakan untuk budidaya berbagai jenis tanaman, terlebih untuk sistem bertanam hidroponik. Kokopit memiliki banyak manfaat untuk tanaman, di antaranya yang pertama, daya serap air tinggi. Kokopit dapat menyimpan air 10 kali lebih baik daripada tanah, sehingga cocok untuk tanaman hidroponik. Yang kedua, ramah lingkungan. Kokopit dapat terdegradasi dengan baik di tanah dan didaur ulang menjadi media tanam baru. Yang ketiga, tahan hama. Kokopit dapat melindungi tanaman dari serangan hama. Yang keempat, pH yang sesuai. Kokopit memiliki pH antara 5 hingga 6,8 yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Yang kelima, struktur porus. Kokopit memiliki struktur porus yang mendukung pertumbuhan akar. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, parut kelapa. Yang kedua, sabut kelapa. Yang ketiga, baskom. 4 saringan. Jadi di sini langkah pertama yang dilakukan yaitu memarut serabut kelapa menggunakan parutan terlebih dahulu sampai serabut kelapa menjadi benar-benar halus. Memarut sabut kelapa bisa menggunakan blender ataupun parutan. Langkah kedua untuk membuat kokopit yaitu melakukan penyaringan. Hal ini dilakukan untuk memisahkan antara serat serabut kelapa dengan serbuk sabut kelapa yang masih belum halus. Nah, langkah ketiga yaitu melakukan perendaman ke dalam kokopit. Kokopit tersebut direndam selama kurang lebih 3 hari berturut-turut. Air rendaman kokopit tersebut diganti 24 jam sekali. Setelah dilakukan perendaman selama 3 hari berturut-turut, langkah selanjutnya yaitu melakukan penjemuran di bawah sinar matahari. Tanaman hidroponik.
Tanaman hidroponik adalah tanaman yang dibudidayakan tanpa menggunakan tanah, melainkan dengan air atau larutan nutrisi. Kata hidroponik berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidro yang berarti air dan ponos yang berarti bekerja dengan air. Metode hidroponik juga dianggap ramah lingkungan dan organik karena tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya tanaman hidroponik. Yang pertama, media tanam. Media tanam yang bisa digunakan adalah rock wool, spons, kokopit, atau wadah seperti toples, gelas, ember, dan bak air. Yang kedua, nutrisi. Nutrisi yang diberikan kepada tanaman harus berupa larutan yang mengandung unsur hara. Yang ketiga, air. Kebutuhan air pada tanaman hidroponik lebih sedikit dibandingkan dengan budidaya tanaman dengan tanah. Yang keempat, jenis tanaman. Sayuran yaitu selada, bayam, kangkung, sawi, pakcoy, kubis, kembang kol, bawang daun, dan selada air. Buah-buahan contohnya tomat, stroberi, melon, dan semangka. Bahan yang diperlukan. Yang pertama keranjang, yang kedua nampan, yang ketiga sabut kelapa yang sudah dihaluskan atau kokopit. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat perbandingan antara mol dengan kokopitnya dengan perbandingan 1:20. Jika 1 mili molnya, 20 mili airnya. Selanjutnya mencampurkan kokopit dengan molnya dan mengaduknya sampai kokopit menjadi lembab. Fungsi mol dicampurkan ke dalam kokopit agar tumbuhan memiliki nutrisi. Selanjutnya memasukkan kokopit ke dalam keranjang. Lalu langkah selanjutnya yaitu merendam bibit kangkung kurang lebih selama 2 jam. Setelah merendam bibit kangkung kurang lebih selama 2 jam, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu membolongi kokopit dan memasukkan bibit kangkungnya lalu menguburnya. Setelah semuanya terkubur, bagian bawah keranjang diberi air secukupnya. Nah, langkah terakhir yaitu menutupnya menggunakan kantong kresek hitam.